Jam di dashboard motor menunjukkan angka 23:47 menit. Angka itu terlihat jelas karena cahaya lampu motor tepat mengarah ke sana. Aku masih ingat betul detik itu, karena sejak saat itu, jam tersebut tidak pernah berubah. Angkanya diam. Tidak maju 1 menit pun, tidak juga mundur. Seolah waktu berhenti tepat ketika aku memutuskan untuk masuk ke jalan pintas ini. Namaku Alvin. Malam itu aku pulang dari tempat kerja lebih larut dari biasanya. Badanku capek, mataku berat, dan pikiranku hanya ingin cepat sampai rumah. Jalan utama sebenarnya masih bisa dilewati, tapi jaraknya jauh dan macetnya tidak bisa ditebak. Saat berhenti di lampu merah terakhir sebelum keluar kota, ponselku menyala dan peta digital menyarankan satu jalur alternatif. Di layar tertulis jelas, jarak lebih dekat hampir 20 menit lebih cepat. Jalan pintas. Awalnya aku ragu. Nama jalan itu asing, dan garis biru di peta terlihat melewati area gelap tanpa banyak tanda pemukiman. Tapi rasa lelah membuat logika jadi tumpul. Aku menyalakan lampu sein dan berbelok mengikuti petunjuk. Beberapa ratus meter pertama masih terasa normal. Aspal masih hitam dan rata, walau lampu jalan mulai jarang. Semakin jauh, suasana semakin sunyi. Rumah terakhir yang kulewati tampak tua dan gelap, jendelanya tertutup rapat, seperti sudah lama tidak dihuni. Setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Aspal berubah menjadi jalan tanah. Motor sedikit berguncang, tapi masih bisa dikendalikan. Aku memperlambat laju, mataku menajam mencoba menembus gelap. Anehnya, tidak ada suara malam sama sekali. Tidak ada jangkrik. Tidak ada katak. Tidak ada anjing menggonggong. Padahal biasanya, daerah pinggiran seperti ini selalu ramai oleh suara alam. Aku sempat berhenti sebentar dan mematikan mesin motor. Hening. Terlalu hening. Bahkan suara angin pun tidak terdengar. Dadaku terasa sedikit sesak, seperti ada tekanan halus yang menempel di udara. Aku menyalakan mesin lagi dan melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, aku melihat sebuah pelang kayu berdiri miring di pinggir jalan. Catnya sudah mengelupas, tulisannya nyaris tidak terbaca. Aku mendekatkan motor dan menyorotkan lampu ke arahnya. Tertulis jalan singkat. Di bawah tulisan itu, ada bekas coretan kasar, seperti seseorang berusaha menghapus kalimat lain yang pernah tertulis di sana. Bekasnya masih terlihat samar, tapi tidak bisa dibaca. Aku menelan ludah. Ada rasa tidak nyaman yang mulai merayap, tapi aku mengabaikannya. Aku berpikir, mungkin ini hanya jalan desa biasa yang jarang dilewati orang malam-malam. Aku kembali melaju. Semakin jauh masuk, jalan terasa semakin sempit. Pepohonan di kiri dan kanan tumbuh rapat, rantingnya saling bertaut di atas, membentuk lorong gelap yang panjang. Lampu motor menjadi satu-satunya sumber cahaya. Bayangan ranting bergerak-gerak di tanah, membuat mataku terus tertipu oleh bentuk-bentuk aneh. Aku menengok ke spion. Kosong. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada cahaya lampu dari belakang. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Refleks aku menarik rem. Motor berhenti mendadak. Jantungku berdegup kencang. Aku fokuskan pandangan. Jalan di depanku kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku menghela napas panjang dan menyalahkan rasa capekku sendiri. Aku mulai lagi, tapi kali ini dengan perasaan waspada. Beberapa menit berlalu. Jalan terasa tidak berujung. Aku merasa sudah berkendara cukup lama, tapi suasananya tidak berubah sama sekali. Pepohonan yang sama. Jalan yang sama. Bahkan batu besar di pinggir jalan terasa seperti sudah pernah kulihat sebelumnya. Aku melirik jam di dashboard. 23:47. Aku mengernyit. Mungkin jam motornya rusak, pikirku. Aku mengeluarkan ponsel dari saku jaket. Layar menyala, tapi tidak ada sinyal. Jam di ponsel juga menunjukkan waktu yang sama. Tidak bergerak. Perasaanku mulai tidak enak. Aku mencoba mempercepat laju motor. Mesin meraung, tapi jarak pandang tetap terasa sama. Seperti aku berputar-putar di tempat yang sama. Dadaku makin sesak. Napasku mulai tidak teratur. Lalu aku mendengarnya. Suara langkah kaki dari belakang. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang berjalan di atas tanah, mengikuti lajuku.
Aku menengok spion lagi. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih ada. Langkah demi langkah, mengikuti irama motorku. Aku berusaha tenang. Aku membaca doa pelan dalam hati, menyebut nama Allah seingat yang aku bisa. Aku bilang ke diriku sendiri untuk tidak panik. Tiba-tiba lampu motor berkedip. Sekali. Dua kali. Lalu kembali normal. Tanganku mulai berkeringat. Dari kejauhan, aku melihat cahaya kecil. Seperti lampu warung. Hatiku sedikit lega. Ada orang, pikirku. Aku mempercepat motor ke arah cahaya itu. Semakin dekat, aku bisa melihat bentuk warung kecil dari kayu. Lampunya kuning redup. Pintu terbuka setengah. Tapi anehnya, tidak ada suara aktivitas sama sekali. Tidak ada radio. Tidak ada orang bicara. Tidak ada bunyi panci atau langkah kaki. Saat aku hampir sampai, lampu warung itu padam. Gelap seketika. Warung itu hilang, seolah tidak pernah ada. Di tempat itu hanya ada deretan pohon rapat. Aku berhenti. Nafasku tertahan. Kulit tengkukku terasa dingin. Lalu, dari arah belakang, terdengar suara yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Alvin. Suara itu memanggil namaku. Pelan. Dekat. Seolah tepat di belakang telingaku. Aku kaku. Tanganku gemetar memegang setang motor. Aku ingin menoleh, tapi seluruh tubuhku menolak. Ada perasaan kuat yang menahan kepalaku untuk tetap menghadap ke depan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Alvin. Lampu motor tiba-tiba meredup. Mesin tersendat. Di spion, aku melihat bayangan hitam berdiri tepat di belakangku. Tingginya tidak wajar. Diam. Tidak bergerak. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Aku membaca doa sekuat yang aku bisa, menyebut nama Allah dengan suara bergetar. Aku tidak berani menoleh. Aku tidak berani menjawab panggilan itu. Mesin motor menyala kembali dengan suara kasar. Tanpa berpikir panjang, aku menarik gas dan melaju secepat yang aku bisa, meninggalkan bayangan itu di belakang. Aku tidak tahu kemana jalan ini membawaku. Yang aku tahu, sejak aku masuk ke jalan pintas ini, ada sesuatu yang ikut bersamaku. Dan aku merasa, jalan ini belum selesai denganku. Motor melaju kencang, tapi perasaanku sama sekali tidak lega. Dadaku masih terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat menekan dari dalam. Angin malam menerpa wajahku, namun dinginnya berbeda. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat tulang terasa kosong. Aku terus menatap lurus ke depan. Aku tidak berani lagi melihat spion. Bayangan hitam tadi masih terpatri jelas di kepalaku. Tingginya, diamnya, dan cara ia berdiri, seperti sedang menungguku menoleh. Jalan tetap sama. Tanah coklat yang sedikit lembab, akar-akar pohon menyembul ke permukaan, dan pepohonan rapat di kiri kanan. Lampu motor hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya adalah gelap pekat yang terasa menelan cahaya. Beberapa menit berlalu. Atau mungkin lebih lama. Aku tidak bisa memastikan. Jam masih menunjukkan angka yang sama. Ponsel masih tanpa sinyal. Aku mulai merasa seperti terjebak di ruang tanpa waktu. Aku mulai bicara sendiri, sekadar untuk memastikan aku masih waras. Aku menyebutkan namaku pelan. Alvin. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Terlalu kecil. Seperti bukan berasal dari mulutku. Aku mencoba mengingat kembali peringatan warga yang sempat aku dengar sore tadi. Seorang bapak tua yang duduk di warung kopi sempat berkata, kalau lewat jalan itu jangan berhenti. Jangan nengok belakang. Jangan jawab kalau ada yang manggil. Waktu itu aku hanya tersenyum dan mengangguk sopan. Sekarang kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, seperti rekaman rusak yang diputar berulang. Aku melihat ke depan dan mendadak mengerem. Jantungku hampir copot. Pohon tumbang melintang di tengah jalan. Batangnya besar, kulitnya gelap, dan terlihat sudah lama roboh. Aku berhenti tepat beberapa meter di depannya. Napasku tercekat karena aku yakin, pohon ini sudah aku lewati sebelumnya. Aku ingat jelas bentuknya, lengkung batangnya, bahkan cabang kecil yang patah di sisi kanan.
Ini tidak masuk akal. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Pepohonan di sekitarnya terasa sama persis. Susunannya, jaraknya, bahkan bayangannya di tanah. Aku menurunkan kaki dari motor dan berdiri. Tanah terasa dingin di telapak sepatuku. Aku mendekati pohon tumbang itu perlahan. Saat aku menyentuh batangnya, kulit pohon itu terasa lembab dan dingin, seperti baru saja terkena embun. Aku memutar badan dan melihat ke arah belakang jalan. Gelap. Jalan di belakangku terlihat lurus, tapi perasaanku berkata lain. Ada sesuatu yang tidak ingin aku kembali ke arah itu. Aku mendorong motor sedikit ke samping dan mencoba melewati celah sempit di antara batang pohon dan semak. Motor tersendat, tapi akhirnya bisa lewat. Begitu melewati pohon tumbang itu, aku kembali naik motor dan melaju. Beberapa menit kemudian, jantungku kembali berdegup kencang. Di depan, berdiri pohon tumbang yang sama. Posisinya sama. Bentuknya sama. Bahkan cabang kecil yang patah itu ada di tempat yang sama. Aku berhenti lagi. Tanganku gemetar. Kepalaku terasa panas. Aku mulai panik. Ini bukan kebetulan. Aku yakin aku tidak berputar balik. Aku yakin aku terus maju. Tapi jalan ini seperti melipat dirinya sendiri. Seperti aku dipaksa mengulang bagian yang sama, lagi dan lagi. Aku mencoba memutar motor dan berbalik arah. Begitu aku memutar setang, lampu motor tiba-tiba mati. Mesin ikut mati. Seketika aku berdiri dalam gelap total. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara mesin. Hanya gelap dan sunyi yang menekan telinga. Aku berdiri kaku di samping motor. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya akan pecah. Aku merogoh saku jaket dan menyalakan senter ponsel. Cahaya kecil muncul, cukup untuk melihat sekeliling. Di balik cahaya itu, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di antara pepohonan, berdiri beberapa sosok manusia. Mereka diam. Tidak bergerak. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Mereka berdiri berjajar, menghadap ke arah jalan, menghadap ke arahku. Jumlahnya tidak sedikit. Aku mundur selangkah. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku menyinari satu persatu wajah mereka. Tidak ada ekspresi. Tidak ada kedipan. Seperti patung. Salah satu dari mereka tersenyum. Senyumnya lebar, tidak wajar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Bibirnya tertarik sampai hampir menyentuh pipi. Matanya tetap kosong. Aku menutup mata sejenak dan membaca doa seingatku, menyebut nama Allah berulang-ulang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti hewan yang terjebak di tengah lingkaran pemburu. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Suara anak kecil. Pelan. Serak. Datangnya dari arah pepohonan di sebelah kanan. Tangisan itu terdengar begitu dekat, seolah anak itu berdiri hanya beberapa langkah dariku. Hatiku terasa diremas. Naluri manusiawiku ingin mendekat, ingin menolong. Tapi aku ingat peringatan itu. Jangan berhenti. Jangan jawab. Jangan menoleh. Aku memaksa diriku tetap diam. Tangisan itu berubah menjadi tawa kecil. Tawa yang tidak wajar. Seperti suara anak menirukan orang dewasa tertawa. Lampu motor tiba-tiba menyala sendiri. Mesin hidup tanpa aku sentuh. Aku hampir terjatuh karena kaget. Aku tidak menunggu lagi. Aku langsung naik motor dan melaju, menerobos gelap, meninggalkan sosok-sosok diam itu di belakang. Tapi perasaanku berkata, mereka tidak benar-benar tertinggal. Aku merasa ada sesuatu yang ikut bergerak bersamaku, menyusuri jalan ini, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Dan semakin jauh aku melaju, semakin aku yakin, jalan ini bukan sekadar jalan pintas. Ini adalah lorong yang sengaja dibuat untuk membuat orang tersesat, perlahan, tanpa jalan keluar. Aku terus memacu motor tanpa tahu arah. Tanganku pegal, bahuku kaku, tapi aku tidak berani melambat. Jalan di depanku masih sama, tanah coklat yang seperti tidak pernah berubah, pepohonan rapat yang membentuk lorong panjang, dan udara dingin yang menusuk sampai ke dalam dada. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara di tempat ini lebih padat dari biasanya. Beberapa kali aku hampir terpeleset karena tanah yang licin, tapi entah bagaimana aku selalu bisa menjaga keseimbangan. Mesin motor terdengar normal,
Bahkan terlalu normal, seolah tidak terpengaruh oleh perjalanan panjang yang tidak masuk akal ini. Tangki bensin seharusnya sudah berkurang banyak, tapi jarum penunjuknya tidak bergerak sama sekali. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berkendara. Waktu kehilangan maknanya. Yang aku rasakan hanya kelelahan yang terus menumpuk dan ketakutan yang tidak pernah turun. Pelan-pelan, aku mulai mendengar suara lain selain mesin motor. Awalnya samar. Seperti bisikan yang terbawa angin. Aku mengira itu hanya suara dedaunan yang bergesekan. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Seperti orang-orang yang berbicara pelan, tapi tidak bisa kupahami kata-katanya. Aku mencoba menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari berbagai arah. Kiri, kanan, belakang. Seolah aku berada di tengah kerumunan, padahal jalan ini kosong. Aku menelan ludah dan fokus ke depan. Beberapa meter di depan, aku melihat sesuatu yang membuatku kembali memperlambat laju motor. Di sisi kiri jalan, ada sebuah bangku kayu panjang. Bangku itu tampak tua, catnya sudah mengelupas, dan kayunya terlihat rapuh. Bangku seperti itu biasanya ada di depan rumah atau pos ronda, tapi di sini tidak ada apa-apa. Hanya bangku yang berdiri sendiri di tengah hutan. Di atas bangku itu, duduk seorang pria tua. Ia duduk membungkuk, kedua tangannya bertumpu pada tongkat kayu. Kepalanya tertunduk, wajahnya tidak terlihat jelas. Pakaian yang dikenakannya tampak lusuh dan kotor, seperti sudah lama tidak dicuci. Aku memperlambat motor hingga hampir berhenti. Jantungku berdetak cepat. Naluriku menyuruhku untuk tidak berhenti, tapi pikiranku masih mencari logika. Mungkin ini orang tersesat. Mungkin warga sekitar. Saat aku hampir sejajar dengan bangku itu, pria tua itu mengangkat kepalanya. Matanya terbuka lebar. Putih semua. Tidak ada hitamnya. Aku refleks memalingkan wajah dan memutar gas. Motor melesat ke depan. Jantungku seperti mau meledak. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak ingin tahu apa yang terjadi di belakangku. Suara bisikan tadi berubah. Sekarang terdengar seperti suara tertawa kecil, pelan, berlapis-lapis. Tawa itu mengikuti lajuku. Tidak semakin jauh. Tidak semakin dekat. Selalu di jarak yang sama. Aku mulai membaca doa dengan suara pelan, nyaris berbisik. Lidahku terasa kaku, tapi aku memaksa mengucapkan setiap kata. Aku menyebut nama Allah berulang-ulang, berharap ada sedikit rasa tenang yang turun. Beberapa saat kemudian, suara tawa itu mereda. Digantikan oleh suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih dari satu. Seperti beberapa orang berjalan bersama, mengikuti dari belakang. Aku menggertakkan gigi dan terus maju. Di depan, jalan sedikit melebar. Pepohonan mulai jarang. Aku melihat tanah yang lebih lapang, seperti lapangan kecil. Aku melambat dan melihat sekeliling. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah rumah kayu. Rumahnya tidak besar. Dindingnya dari papan yang sudah menghitam. Atapnya miring dan tampak bocor di beberapa bagian. Di depan rumah ada teras kecil dengan satu kursi kayu. Lampu minyak menyala redup di dekat pintu. Ada rasa aneh yang menarikku untuk berhenti. Aku menghentikan motor beberapa meter dari rumah itu. Mesin masih menyala. Aku tidak turun. Aku hanya memandang rumah itu dari atas motor. Pintunya terbuka perlahan. Seorang wanita keluar dan berdiri di ambang pintu. Rambutnya panjang, terurai menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna pucat. Kepalanya tertunduk, tapi aku bisa merasakan tatapannya mengarah padaku. Ia tidak bergerak. Hanya berdiri diam. Aku ingin pergi. Aku tahu aku harus pergi. Tapi tubuhku terasa berat. Tanganku mencengkeram setang motor dengan kuat, tapi aku tidak bisa menarik gas. Wanita itu melangkah satu langkah ke depan. Rambutnya bergeser sedikit, memperlihatkan sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya tipis. Ia membuka mulut. Alvin. Namaku keluar dari mulutnya, tapi suaranya bukan suara wanita. Suaranya dalam, berat, seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Aku menutup mata. Nafasku tercekat. Aku menggeleng pelan, menolak mendengar. Wanita itu melangkah lagi.
Sekarang ia sudah berada di teras. Tangannya terangkat perlahan, menuju ke arah rumah. Alvin, masuk dulu. Aku merasakan tekanan kuat di kepalaku, seperti ada sesuatu yang memaksa pikiranku untuk menurut. Gambaran tentang istirahat, tentang duduk, tentang berhenti, muncul begitu kuat. Aku hampir menyerah. Tiba-tiba, dari dalam rumah itu terdengar suara lain. Tangisan. Tangisan anak kecil. Suara itu keluar dari balik dinding kayu, pelan tapi menyayat. Tangisan itu membuat dadaku terasa sesak. Naluri kemanusiaanku kembali bangkit. Ada dorongan kuat untuk turun, untuk membuka pintu, untuk menolong. Aku membuka mata dan menatap rumah itu lagi. Wanita itu sekarang berdiri tepat di depan teras. Rambutnya tersibak lebih lebar. Wajahnya terlihat jelas. Wajah itu tidak lengkap. Bagian hidungnya seperti tertekan ke dalam. Mulutnya terlalu kecil, hampir seperti celah tipis. Matanya menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Aku tersentak dan refleks menarik gas. Motor melonjak ke depan. Tubuhku hampir terjatuh, tapi aku berhasil menahan. Wanita itu tidak mengejar. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arahku, sementara tangisan dari dalam rumah berubah menjadi tawa. Aku meninggalkan lapangan itu dengan jantung berdebar keras. Suara tawa terus terdengar, semakin lama semakin jauh, lalu menghilang. Jalan kembali menyempit. Pepohonan kembali rapat. Udara kembali dingin. Aku mulai merasa lelah luar biasa. Mataku perih. Kepalaku pusing. Setiap beberapa detik, aku merasa seperti melihat bayangan bergerak di pinggir pandangan. Lalu aku melihat sesuatu yang membuatku hampir kehilangan kendali. Di kejauhan, di tengah jalan, berdiri sosok yang sangat aku kenal. Itu aku. Sosok itu berdiri membelakangi, mengenakan jaket yang sama, helm yang sama. Posturnya sama persis denganku. Ia berdiri diam, tidak bergerak. Aku melambat, napasku tercekat. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya adalah wajahku, tapi pucat, penuh goresan, dan matanya kosong. Ia menatapku tanpa ekspresi. Aku merasa kakiku melemas. Tanganku gemetar hebat. Sosok itu membuka mulut dan tersenyum pelan. Saat itu aku sadar, apapun yang ada di jalan ini, tidak hanya mengikuti aku. Ia sedang menyiapkan sesuatu. Dan aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Aku menatap sosok itu dengan seluruh tubuh gemetar. Wajahnya wajahku. Jaketnya jaketku. Bahkan helmnya tergores di bagian yang sama seperti punyaku. Tidak ada perbedaan, kecuali satu hal yang membuat dadaku seperti diremas. Matanya kosong. Tidak ada rasa. Tidak ada kesadaran. Kami berdiri saling berhadapan di tengah jalan sempit itu. Aku di atas motor. Dia berdiri diam beberapa meter di depanku. Pepohonan di kiri kanan terasa semakin menutup, seolah ingin menjadi dinding yang mengurung kami berdua. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tidak keluar. Tenggorokanku kering. Lidahku terasa mati. Sosok itu melangkah maju satu langkah. Aku refleks menarik gas sedikit, tapi motorku seperti menolak. Mesinnya hidup, tapi roda tidak bergerak. Aku menunduk dan melihat tanah di bawah ban. Tanah itu tampak lengket, seperti lumpur yang menahan roda. Sosok itu melangkah lagi. Sekarang jaraknya tinggal beberapa langkah dariku. Aku mencium bau aneh. Bau tanah basah bercampur besi. Bau yang mengingatkanku pada darah, tapi lebih dingin. Sosok itu berhenti tepat di depanku. Wajahnya sangat dekat. Aku bisa melihat goresan di kulitnya. Seperti bekas kuku. Beberapa masih terlihat merah kehitaman. Ia membuka mulut. Napasnya keluar dingin, menyentuh wajahku. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku tidak patuh. Mataku terbelalak, menatap wajah itu tanpa bisa menghindar. Sosok itu berbicara dengan suaraku sendiri, tapi terdengar kosong. Sudah capek, Alvin. Aku menutup mata dan memaksa membaca doa. Suaraku bergetar, tapi aku memaksanya keluar. Aku menyebut nama Allah berulang-ulang, sekuat yang aku bisa. Tiba-tiba tanah di bawah ban motorku terasa lepas. Motor tersentak maju. Aku hampir terjatuh,
tapi refleksku menarik setang dengan kuat. Motor melaju, melewati sosok itu begitu saja. Saat aku menoleh sekilas, sosok itu masih berdiri di tempatnya, menatap ke arahku, tersenyum tipis. Jalan di depanku berubah. Tanah coklat berganti warna menjadi merah gelap. Teksturnya lebih halus, seperti tanah liat basah. Pepohonan di kiri kanan tidak lagi berdiri tegak. Batangnya bengkok, cabangnya melengkung ke arah jalan, seperti jari-jari panjang yang ingin meraih. Langit yang tadinya hitam pekat kini berubah menjadi merah kusam, tanpa bintang, tanpa bulan. Udara terasa lebih berat. Setiap tarikan napas seperti menghirup kabut dingin. Aku tahu aku sudah melewati batas. Aku tidak tahu batas apa. Tapi naluriku berteriak bahwa tempat ini bukan lagi bagian dari dunia yang kukenal. Di sepanjang jalan, aku mulai melihat sosok-sosok berdiri di pinggir. Jumlahnya banyak. Mereka berdiri berjajar, rapi, menghadap ke jalan. Wajah-wajah mereka pucat. Beberapa seperti manusia biasa, beberapa lain bentuknya tidak utuh. Ada yang lehernya terlalu panjang. Ada yang kakinya tertekuk dengan sudut aneh. Ada yang wajahnya seperti ditarik ke satu sisi. Mereka semua diam. Hanya mata mereka yang bergerak, mengikuti lajuku. Aku tidak berani memperlambat. Aku menatap lurus ke depan, membaca doa terus-menerus. Aku takut jika aku lengah sedikit saja, sesuatu akan menyentuhku. Di kejauhan, aku melihat sesuatu yang besar. Semakin dekat, bentuknya semakin jelas. Sebuah gerbang kayu besar berdiri melintang di jalan. Tingginya beberapa meter. Kayunya hitam dan tampak sangat tua, penuh ukiran aneh yang tidak bisa kupahami. Di atas gerbang itu, tertulis dua kata besar yang membuat tengkuku merinding. Batas dunia. Aku memperlambat motor tanpa sadar. Jantungku berdegup sangat keras. Setiap naluriku menolak untuk mendekat, tapi jalan ini tidak memberi pilihan lain. Di depan gerbang, motor tiba-tiba mati. Lampu padam. Mesin berhenti. Aku duduk diam di atas motor dalam gelap. Gerbang itu hanya terlihat samar karena cahaya merah dari langit. Udara di sekitarku terasa sangat dingin. Aku turun dari motor dengan kaki gemetar. Tanah merah itu terasa lembek, seperti basah oleh sesuatu yang bukan air. Aku melangkah pelan ke arah gerbang. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarik kakiku dari bawah. Saat aku berdiri tepat di depan gerbang, aku mendengar suara di belakangku. Bukan satu. Banyak. Langkah kaki. Seretan. Bisikan. Tawa pelan. Aku menoleh. Sosok-sosok yang tadi berdiri diam kini bergerak. Mereka mendekat perlahan, membentuk setengah lingkaran di belakangku. Wajah-wajah kosong itu kini menunjukkan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada yang tersenyum. Ada yang membuka mulut terlalu lebar. Ada yang menatap dengan mata berbinar aneh. Di antara mereka, aku melihat wanita dari rumah kayu itu. Pria tua bermata putih. Sosok yang mirip denganku. Mereka semua ada di sana. Gerbang di depanku mengeluarkan suara berderit pelan. Kayunya bergerak sedikit, membuka celah kecil. Dari celah itu keluar kabut hitam pekat. Bau tanah dan besi semakin kuat. Aku berdiri di antara dua pilihan yang tidak aku pahami. Di depan, gerbang itu. Di belakang, mereka. Salah satu sosok melangkah maju. Anak kecil tanpa kaki, tubuhnya melayang beberapa senti dari tanah. Wajahnya polos, tapi matanya hitam seluruhnya. Ia membuka mulut dan berbicara dengan suara polos. Ikut saja. Capek di luar. Tanganku gemetar. Kepalaku terasa pusing. Gambaran tentang berhenti, tentang tidur, tentang tidak perlu takut lagi, muncul begitu kuat. Kakiku hampir melangkah maju ke arah gerbang. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, aku teringat satu hal. Aku teringat suaraku sendiri saat tadi membaca doa. Terbata-bata. Tidak sempurna. Tapi aku melakukannya. Aku menutup mata, menguatkan hati, dan kembali menyebut nama Allah dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Aku hanya tahu, itu satu-satunya pegangan yang aku punya. Kabut di depan gerbang bergolak. Sosok-sosok di belakangku mengeluarkan suara tidak senang.
Tawa berubah menjadi erangan pelan. Aku berdiri di tempat, tubuhku gemetar hebat, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, tanpa tahu apakah aku masih punya jalan keluar. Dan di saat itu, aku sadar, malam ini belum akan berakhir. Kabut hitam di celah gerbang bergerak seperti makhluk hidup. Menggulung, naik turun, seolah bernapas. Suaranya pelan tapi jelas, seperti bisikan banyak mulut yang berbicara bersamaan. Tanganku gemetar hebat. Kakiku terasa berat, namun aku memaksa berdiri tegak. Di belakangku, suara langkah semakin dekat. Aku bisa merasakan kehadiran mereka tanpa perlu menoleh. Udara di sekitarku dingin dan lembab, menempel di kulit seperti embun yang bercampur debu. Aku terus menyebut nama Allah dalam hati. Kalimat doaku tidak runtut. Kata-katanya berantakan. Tapi aku tidak berhenti. Aku mengulangnya lagi dan lagi, seperti orang tenggelam yang menggenggam apapun agar tidak hilang. Gerbang itu terbuka sedikit lebih lebar. Dari dalamnya, aku melihat bayangan-bayangan bergerak. Tidak jelas bentuknya, tapi aku bisa merasakan sesuatu di sana sedang memperhatikanku. Menungguku melangkah masuk. Menungguku menyerah. Suara berat bergema dari balik gerbang. Sampai di sini saja, Alvin. Suaranya tidak keras, tapi menekan. Seperti langsung berbicara di dalam kepalaku. Lututku hampir menyerah. Badanku condong ke depan tanpa aku sadari. Di saat yang sama, sosok mirip diriku melangkah ke sampingku. Aku bisa melihatnya dari sudut mata. Ia berdiri sejajar denganku, menatap gerbang dengan wajah tenang. Ia tersenyum tipis. Biar aku saja. Tanganku mengepal. Aku tahu apa artinya. Aku tahu, kalau aku melangkah satu langkah saja ke depan, aku tidak akan kembali. Aku akan digantikan. Dunia di luar akan tetap berjalan, tapi bukan aku yang hidup di sana. Aku menarik napas dalam-dalam. Nafas itu terasa seperti menghirup es. Dengan sisa keberanian yang aku punya, aku memutar badan dan berlari ke arah motor. Langkah-langkah di belakangku berubah menjadi hiruk-pikuk. Suara jeritan, tawa, dan erangan bercampur jadi satu. Tanganku meraih setang motor dengan kasar. Aku naik dan menekan starter. Tidak ada respon. Aku menekan lagi. Mesin tidak menyala. Sesuatu menarik kakiku dari belakang. Pegangannya dingin dan kuat. Aku hampir jatuh. Aku menjerit menyebut nama Allah dengan suara keras, tidak peduli lagi dengan apapun. Saat itu, mesin motor menyala tiba-tiba. Aku menarik gas sekuat yang aku bisa. Ban belakang berputar, melempar tanah merah ke segala arah. Pegangan di kakiku terlepas. Motor melonjak ke depan, hampir membuatku terjatuh, tapi aku bertahan. Aku melaju tanpa menoleh. Suara-suara itu mengejarku. Aku bisa mendengar langkah mereka di kanan kiri, di belakang, bahkan seperti di atas kepalaku. Jalan terasa bergetar. Pepohonan bengkok seperti hendak runtuh. Langit merah mulai retak. Cahaya putih menyelinap dari celah-celahnya. Aku memejamkan mata dan terus melaju. Tiba-tiba semuanya terasa ringan. Suara-suara menghilang. Jalan tidak lagi berguncang. Udara dingin berubah menjadi hangat. Aku membuka mata. Cahaya terang menyilaukan pandanganku. Aku mengerem mendadak dan hampir terjatuh. Motor berhenti di pinggir jalan beraspal. Di sekitarku, tidak ada pepohonan rapat. Tidak ada tanah merah. Tidak ada langit merah. Yang ada adalah jalan raya besar. Aku terengah-engah. Tubuhku gemetar hebat. Aku menoleh ke sekeliling dengan panik. Lampu jalan menyala terang. Beberapa kendaraan melintas dari kejauhan. Suara kota kembali terdengar. Aku melihat jam di dashboard. Pukul 5:13. Langit mulai terang oleh cahaya subuh. Aku duduk lemas di atas motor. Dadaku naik turun. Kepalaku pusing. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam di sana. Yang aku tahu, aku masih hidup. Aku melepas helm dengan tangan gemetar. Saat itu aku mencium bau tanah. Aku meraba rambutku. Ada tanah merah menempel di sela-selanya. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku menoleh ke arah motor. Ket bagian bawahnya kotor oleh tanah merah yang sama.
Padahal jalan ini bersih. Aspalnya kering. Tidak ada tanah dimanapun. Aku menelan ludah dan berdiri. Kakiku masih lemas. Aku menatap spion motor tanpa sadar. Di pantulan itu, aku melihat seseorang duduk di jok belakang. Ia mengenakan jaket yang sama denganku. Helmnya terpasang rapi. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang menatapku. Ia tersenyum. Senyum tipis yang sangat aku kenal. Aku berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Spion kembali menunjukkan pantulan kosong. Jalan raya. Lampu. Kendaraan yang lewat. Aku berdiri membeku beberapa detik, lalu buru-buru naik motor dan pergi dari tempat itu. Aku tidak berhenti lagi. Aku tidak menoleh lagi. Aku sampai di rumah saat matahari mulai naik. Aku masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhku terasa lelah luar biasa. Aku tertidur tanpa sadar di lantai ruang tamu. Sejak malam itu, hidupku terasa sedikit berbeda. Aku masih bisa bekerja. Masih bisa berbicara dengan orang lain. Tapi ada hal-hal kecil yang berubah. Jam di motor kadang berhenti bergerak di angka yang sama. 23:47. Sesekali, saat aku bercermin terlalu lama, pantulanku terasa terlambat mengikuti gerakanku. Dan setiap kali aku melewati jalan sepi di malam hari, aku selalu merasa ada seseorang yang duduk di belakangku, menunggu saat aku lengah. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi mengambil jalan pintas. Tidak semua jalan yang terlihat lebih cepat benar-benar membawa kita pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menikmati ceritanya, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya.